saat ini akan berusaha mempresentasikan dan menjelaskan hasil pekerjaan membuat aplikasi berbasis Python untuk mengimplementasikan banyak structure data ya, algoritma structure data. Salah satunya itu queuing, kemudian ada linked list, ada circular, dan lain sebagainya. Untuk aplikasi yang saya buat adalah aplikasi berbasis Python, kemudian penggunaannya adalah untuk inventory atau operasional perpustakaan. Isinya itu ada inventory, kemudian ada queuing, dan ada nantinya ada laporannya. Oke, mungkin bisa kita langsung ke aplikasinya. Mohon izin share screen. Oke, aplikasi yang dibuat itu ada di dalam directory ini ya, downloads, kemudian struktur data. Untuk hierarkinya kita mungkin bisa lihat di sini ya. Ini ada algoritmanya itu ada banyak ya, ada untuk searching, ada untuk sorting, kemudian ada data. Data ini isinya itu JSON sebagai database pura-pura, karena secara requirement di mata kuliah ini kita tidak boleh menggunakan database. Kemudian untuk data structure, ini adalah algoritma yang akan kita gunakan. Oke, di sini kan ada circular, kemudian ada circular single, ada double link, ada queue, ada single link gitu. Kemudian ada services, ada GUI ini sebagai ini ya, antarmuka. Kemudian ada config.php, ada main page. Nah, main page ini sebenarnya dia berfungsi sebagai anchor point atau start point sebuah aplikasi. Jadi saat kita akan melakukan running aplikasi ini, kita cukup masuk ke directory struktur data dan akan kita masukkan komen python main.py. Oke, kita tunggu aplikasinya start ya. Oke. Nah, untuk tampilan awal aplikasinya adalah seperti ini. Dia akan langsung masuk ke halaman manajemen inventaris dan search engine. Di sini kita bisa menambahkan buku, kemudian kita bisa search buku, bisa apa lagi ya, mengurutkan berdasarkan ID, bisa mengurutkan berdasarkan judul, kemudian kita bisa search berdasarkan judul maupun ID, bisa hapus buku, tambah buku, kemudian ada beberapa feature yang sebagai mandatory ya. Ini kita bisa memasukkan buku-buku itu ke dalam list terpilih ataupun list ini ya, list favorit ataupun rekomendasi yang nantinya akan kita konsum di Q&A Analytics. Oke, sebagai contoh kita akan melakukan penambahan buku, let's say untuk ID-nya 1014, judul bukunya Lord of the Ring. Apa nih? Journey The Hobbit. Oke, J.K. Rowling. Kita tambahkan buku. Oke, buku yang baru sudah ditambahkan dan kita bisa memasukkan ke list favorit ataupun ke list rekomendasi. Oke, jika sudah kita bisa search ya di sini ya, Trisur ya. Kita cari berdasarkan judul, nyaman 1014. Kita cari, oke. Masuk, kemudian jika kita urutkan berdasarkan ID. Oke, ini sudah urut ya. Kita urutkan berdasarkan judul. Oke. Kemudian jika kita hapus satu buku, hapus. Oke, ini sudah berhasil dihapus. Oke, mungkin kita pembuktian ya di back-end-nya itu bisa kita lakukan validasi. Nah, buku yang sekarang valid atau ada di dalam JSON itu belantara, Lord of the Ring, dan Trisurya. Yang dijadikan favorit Trisurya ya. Oke, story, kemudian recommendation. Oke. Kemudian untuk queuing, nah di sini kita masuk ke feature antrian ya atau ke transaksional. Misal ada anggota agung itu akan meminjam buku dengan judul
yang masih ada itu belantara, masukkan antrean, terus misal Sabto ini meminjam buku Trisurya, oke, masukkan antrean. Nah, jika kita perhatikan ini itu adalah apa ya berarti ya, first in first out. Jadi jika kita menambahkan dia akan masuk ke bawahnya, tapi jika kita akan mengurangi dengan fitur layani antrean, yang paling atas yang akan dilayani terlebih dahulu. Oke, kita coba ambil contoh. Coba kita layani antrean. Oke, betul. Dengan list yang tadi pertama masuk itu anggota Agung meminjam buku belantara ya. Oke, kemudian layani lagi. Oke, kemudian Agung ini pengembalian. Masukkan antrean, layani antrean. Oke. Nah, ini untuk rekomendasi buku favorit ya, buku yang difavoritkan. Kemudian ada rekomendasi buku. Setelah itu kita bisa lihat ya sirkular favoritnya. Ini isinya seperti ini. Oke, kemudian sirkular rekomendasinya seperti ini. Ini ada log transaksinya. Kemudian kita bisa ini ya lihat visualisasi tree visualization PST. Oke, mungkin seperti itu hasil dari aplikasi yang dibuat. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.